Wah, akhirnya kita sudah sampai ya di tempat yang dinanti-nanti. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semua? Wah, syukur kabar baik ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah berada di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, tempat pertama yang akan kita kunjungi. Sebelumnya, dalam waktu 1 menit, izinkan saya memperkenalkan diri dan memberitahukan informasi penting mengenai trip kita hari ini. Baik, halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Monika Sehatna, tour guide yang akan memandu perjalanan wisata teman-teman semua untuk trip hari ini di Bali. Dari raut wajahnya sih, teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mengeksplor tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Tapi jangan lupa ya, kita harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di setiap tempat yang nanti akan kita kunjungi. Jangan lupa juga untuk membawa barang bawaan yang penting. Jangan membawa terlalu banyak barang, karena kita di sini akan berjalan kaki untuk mengeksplor GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Barang-barang lainnya boleh disimpan saja di mobil. Nah, nanti selama berada di kawasan Garuda Wisnu Kencana, kita harus mengenakan selendang ya, yang sesuai dengan peraturan yang ada agar terlihat lebih sopan. Nah, sekarang kita sudah berada di area Taman Garuda Wisnu Kencana nih teman-teman. Untuk melihat patung yang menjadi maskot Bali ini, kita harus melewati beberapa jalan yang beralaskan tembok-tembok yang sangat tinggi seperti tebing, seperti yang ada di sekitar kita ini. Seperti labirin ya, tapi itu tidak menjadi masalah, karena kita akan melihat patung Garuda Wisnu Kencana yang sangat megah. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, sekarang ini kita berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 236 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita sudah berada di area Plaza Wisnu. Teman-teman bisa melihat patung-patung besar ini. Ya, benar sekali, patung besar ini merupakan patung Dewa Wisnu. Nah, teman-teman juga harus tahu, patung Dewa Wisnu itu, patung besar ini, ya betul sekali, itu terbuat dari logam loh teman-teman, bukan dari bebatuan. Dan menurut kepercayaan Hindu sendiri, Dewa Wisnu ini merupakan dewa pemelihara alam semesta beserta isinya loh teman-teman. Ada yang tahu tidak, kita sekarang sedang berada di area mana? Yap, betul sekali. Sekarang ini kita sedang berada di area Plaza Garuda. Di sini juga teman-teman dapat melihat patung yang merupakan patung kepala burung Garuda. Seperti yang kita bisa lihat sekarang ini di depan kita, patungnya sangat besar dan memiliki bentuk yang sangat unik ya teman-teman. Dalam kepercayaan Hindu sendiri, burung Garuda ini merupakan hewan tunggangan dari Dewa Wisnu yang melambangkan loyalitas, kepercayaan, dan pengorbanan. Sangat mempunyai makna yang sangat mendalam ya dari si burung Garuda ini. Nah, ini dia teman-teman, patung tertinggi ketiga di dunia yang merupakan maskot dari Bali dan Indonesia sendiri. Teman-teman harus tahu, proses pembuatan patung ini memakan waktu hingga 28 tahun lamanya. Patung Garuda Wisnu Kencana ini memiliki tinggi 121 meter dan beratnya mencapai 900 ton. Yang diresmikan pada bulan September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Patung ini sendiri didesain oleh seniman asal Bali yang bernama Inyoman Nuwarta. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, patung yang megah di depan kita ini merupakan patung Dewa Wisnu yang sedang menunggangi burung Garuda. Bentuk patung ini berasal dari kisah burung Garuda dan kerajaannya. Pada saat itu, Garuda ingin menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Pada saat Garuda ini berkelana mencari Tirta Amerta yang merupakan syarat untuk melepaskan ibunya, Garuda ini bertemu dengan Dewa Wisnu. Saat sang Garuda ini bertemu dengan Dewa Wisnu, ternyata Dewa Wisnu ini membawa Tirta Amerta yang sedang dicari-cari oleh sang Garuda. Kemudian sang Garuda pun meminta dan memohon kepada Dewa Wisnu untuk menyerahkan Tirta Amerta itu kepada sang Garuda. Dewa Wisnu pun menyetujuinya dan memberikan Tirta Amerta itu dengan satu syarat, sang Garuda harus mau menjadi tunggangan dari Dewa Wisnu itu sendiri. Nah teman-teman, itu merupakan sejarah singkat mengapa patung tersebut berbentuk dan diberi nama Garuda Wisnu Kencana. Selain itu, di dalam patung tersebut terdapat sebuah ruangan yang dapat kita kunjungi dan berisikan informasi tentang Garuda Wisnu Kencana sendiri. Wah, sangat tidak terasa ya, kita sudah mengeksplor Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ini selama kurang lebih 2 jam. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Pantai Padang-Padang, yang tentunya saat teman-teman tiba di sana, teman-teman akan terpesona akan indahnya pantai tersebut. Yuhu, teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di Pantai Padang-Padang. Gimana nih, seneng gak teman-teman sudah berada di Pantai Padang-Padang? Udah siap belum untuk basah-basahan dan foto-foto nih mengabadikan momen yang ada di Pantai Padang-Padang? Sangat bagus sekali ya pemandangannya teman-teman. Kita bisa melihat batu-batu karang yang sangat besar dan juga tadi tebing-tebing tinggi yang kita lewati untuk memasuki area Pantai Padang-Padang ini. Pasir putih yang bersih dan tentunya air laut yang jernih pastinya membuat teman-teman akan betah di Pantai Padang-Padang ini.
Oh iya teman-teman, sekedar informasi bahwa Pantai Padang-Padang ini pernah dijadikan sebagai salah satu lokasi adegan film Hollywood yang berjudul Eat, Pray, Love. Udah pada nonton kan filmnya? Dan juga pada tahun 1996, grup musik Michael Learn to Rock pernah melakukan syuting video klip untuk lagunya yang berjudul Someday. Bagaimana nih teman-teman? Di Pantai Padang-Padang seru kan? Tadi saya lihat banyak sekali dari teman-teman yang tertawa terbahak-bahak dan juga jago banget berselancarnya. Nanti ajarin saya lain kali. Akhirnya kita sampai juga ya di Pura Uluwatu, tempat terbaik untuk melihat sunset di Bali. Sambil kita mengeksplor Pura Uluwatu, saya akan membagikan beberapa informasi mengenai Pura Uluwatu. Nah, teman-teman, Pura Uluwatu ini merupakan sebuah pura kuno yang diperkirakan dibangun pada masa kerajaan suami istri Sri Musla Masuli sekitar abad ke-9 yang dibangun oleh Empu Kuturan. Pura ini diberi nama Uluwatu karena lokasi pura yang berada di atas tebing batu karang, yang dimana dalam bahasa Sanskerta Uluwatu ini berarti puncak batu karang, teman-teman. Di sini teman-teman tentu akan terpesona oleh keindahan alamnya, dan juga teman-teman bisa melihat luasnya hamparan Samudra Hindia beserta sunset atau matahari terbenam yang sebentar lagi akan kita saksikan. Oh iya teman-teman, kita juga akan menonton festival tari kecak loh yang akan diadakan sebentar lagi di Pura Uluwatu, yang pastinya akan membuat teman-teman merasa terpesona oleh indahnya tari kecak khas Bali. Ya, tidak terasa ya kita harus melanjutkan perjalanan kita dari Pura Uluwatu untuk mencicipi kuliner khas Bali. Wah, belum masuk saja aroma makanannya sudah tercium jelas ya teman-teman, dan membuat perut ini keroncongan. Nah, kalau tadi kita sudah memuaskan dan mengenyangkan mata kita dengan melihat pemandangan-pemandangan di tempat-tempat yang sudah kita kunjungi, sekarang waktunya kita menyenangkan perut kita dengan makan makanan khas Jimbaran. Yang tentunya menu yang akan kita pesan ini sangat populer, yaitu ikan bakar khas Jimbaran yang kaya akan rempah-rempah khas Bali. Dan juga kita akan memesan menu aneka seafood yang akan mengenyangkan perut kita dan tentunya sangat enak loh teman-teman. Gimana nih teman-teman, sudah pada kenyang? Wah, pada kenyang ya, tapi pengen lagi. Aduh, saking enaknya makanan Jimbaran ini ya. Oke, biar trip kita hari ini semakin lengkap dan menyenangkan, kita akan melanjutkan perjalanan kita dari restoran Jimbaran ini menuju Krishna Pusat Oleh-oleh Bali. Oke, akhirnya kita tiba juga nih di Krishna Pusat Oleh-oleh Bali yang merupakan pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Duh, sepertinya teman-teman akan memborong banyak barang bawaan nih. Wah, tidak terasa ya teman-teman, trip kita hari ini sudah berakhir. Bagaimana nih perasaan teman-teman? Senang bukan? Pastinya senang ya teman-teman. Saya pribadi nggak mau pisah nih sama teman-teman, karena teman-teman pada asik-asik nih. Tetapi ya karena ini sudah malam, kita harus berpisah ya teman-teman. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para teman-teman yang sudah mempercayai saya untuk menjadi tour guide dan memandu perjalanan wisata teman-teman untuk hari ini. Semoga saya bisa memandu perjalanan teman-teman di trip berikutnya, karena masih banyak loh tempat-tempat di Bali yang harus teman-teman kunjungi dan harus teman-teman explore. Kalau begitu, terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di trip berikutnya. Terima kasih teman-teman.